night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuraini Aisdillah, NPM 012. Saya mahasiswa semester 1, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unhair Ternate. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah konsep dasar anak usia dini di bawah bimbingan dosen Dr. Rosita Wondal, MPD. Dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh filsuf, yaitu Jean-Jacques Rousseau. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan tentang Jean-Jacques Rousseau. Yang pertama, biografi dan latar belakang Jean-Jacques Rousseau, karya Jean-Jacques Rousseau. Yang ketiga, pandangan. Yang keempat, metode pendidikan Jean-Jacques Rousseau. Dan terakhir, teori-teori Rousseau. Pertama, biografi dan latar belakang Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau merupakan seorang filsuf yang terlahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Juni 1712. Ia adalah anak dari Isa Rousseau, seorang pembuat arloji, dan ibunya Susan Bernard yang meninggal saat ia dilahirkan. Istri Rousseau bernama Teresa de Vasseur dan dianugerahi 5 orang anak. Jean-Jacques Rousseau adalah seorang tokoh filosofi besar, penulisan, dan komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi reformasi Prancis, perkembangan politik modern, dan dasar pemikiran edukasi. Rousseau mulai terkenal saat ia mengikuti sebuah sayembara mengarang yang diadakan oleh Akademi Dijon tentang apakah kemajuan kesenian dan ilmu pengetahuan akan dapat memperbaiki kesusilaan. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang karya terbesar Jean-Jacques Rousseau. Karya terbesar Jean-Jacques Rousseau dari tahun 1761 dan 1762 terbitlah karya 3 buku terbesar karya Jean-Jacques Rousseau, yaitu 1. La Nouvelle Alsace atau Keluarga Baru. Kedua, Le Contrôle Social atau Negara Baru. Yang ketiga, Emile ou d'Education atau Pendidikan Baru. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pandangan Jean-Jacques Rousseau terhadap pendidikan anak usia dini. Dalam bukunya yang berjudul Emile ou d'Education, Rousseau menyarankan konsep kembali ke alam dan pendekatan yang bersifat alamiah dalam pendidikan. Bagi Rousseau, pendekatan alamiah berarti anak itu akan optimal tanpa hambatan dengan cara tidak membandingkan anak satu dengan anak lain, serta memberikan kebebasan anak mengabstraksikan tanpa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Menurut pula bahwa pendidikan yang bersifat alamiah dapat menghasilkan dan memacu perkembangan kualitas semacam kebahagiaan, spontanitas, dan rasa ingin tahu. Rousseau percaya bahwa walaupun kita telah melakukan kontrol terhadap pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sosial dan melalui indera, tapi kita tetap tidak dapat kontrol pertumbuhan yang bersifat alami. Tujuannya adalah agar guru dapat memberikan pelajaran yang sesuai dengan minat anak. Kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu metode Jean-Jacques Rousseau. Rousseau mengatakan bahwa pola pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologis atau kejiwaan anak.
Russo yakin bahwa menjaga originalitas kealamian anak dapat kemungkinkan dengan jalan mengontrol pendidikan dan lingkungan anak berdasarkan pada analisis perbedaan tahap fisik dan psikologis secara lahir hingga dewasa. Russo membagi beberapa tahap perkembangan manusia, yaitu 1. Tahap infansi atau masa asuhan dari 0 sampai 2 tahun. Maka pada usia ini anak balita harus dipupuk sifat alaminya untuk bergerak dan mencari perubahan dalam dunia sekitarnya seperti merangkak dan meraba dan lain-lain. Yang kedua, the age of natural dari 2 sampai 12 tahun. Pada masa ini anak perlu melibatkan dalam sejumlah pengalaman yang melatih kemampuan jasmaninya, mempertajam keterampilan atau skill. Dan yang ketiga, pra-adolescent atau pra-remaja dari 12 sampai 15 tahun. Anak pada masa ini perlu dilibatkan dalam berbagai tugas belajar berpusat pada penggunaan peralatan atau tools yang dipakai orang untuk mencari rezeki. Yang keempat, puberty atau puberitas dari 15 sampai 20 tahun. Pada masa ini, anak tepatnya remaja didampingi untuk memahami dan mengerti makna persahabatan, cinta kasih, memahami orang lain seperti diri sendiri, mencari teman secara bijak, memeluk agama yang dapat dijelaskan dari segi alam, terlibat dalam masyarakat dan dapat membedakan kebudayaan yang memperkayakan diri ketimbang merusak moral. Oke, kita masuk dalam pembahasan terakhir tentang teori yang dikemukakan Jean Russo. Filsuf dan pendidikan Jean Russo mengemukakan ide-ide yang berkaitan dengan paham romantisme, diantaranya sebagai berikut. 1. Manusia dilahirkan secara alami, semuanya baik. 2. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan anak itu sendiri. 3. Anak belajar secara langsung apa yang ia pelajari. Dan keempat, tidak ada perangkat kurikulum. 5. Pendidikan harus berlangsung dalam dunia nyata. Keenam, kelulusan persaingan dan pemberian penilaian penghambatan perkembangan pribadi. Itulah tadi paparan tentang teori Jean-Jacques Rousseau. Mungkin itu saja dari